Saudara-saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, pembahasan kita di saat ini adalah mengenai apa itu gereja. Kalau kita bicara tentang gereja, paling tidak kita bicara dengan 3 hal. Yang pertama, gereja itu yang dipahami oleh banyak orang adalah gedungnya. Karena itu banyak sekali orang-orang di luar dari iman Kristen mencoba untuk menghalangi pembangunan gedung gereja, baik dipersulit izinnya maupun gedung yang sudah jadi biasanya dirobohkan karena begitu alerginya orang terhadap yang namanya gedung gereja. Bagi saya, gedung gereja itu benda yang mati, yang tidak bisa membela diri. Diapakan saja dia akan terima, dibongkar, dibakar, atau diapapun juga. Karena gedung gereja itu benda yang tidak bisa melakukan apapun juga untuk bertindak atas namanya. Yang kedua, bicara gereja berarti bicara tentang organisasi gereja. Nah, organisasi gereja itu luar biasa. Di muka bumi ini begitu banyak. Ya. Tapi kalau dikelompokkan sebenarnya hanya 2 garis besar saja. Gereja Katolik dan gereja Kristen. Nah, gereja Katolik ya ada gereja Katolik Roma, gereja Katolik Ortodok yang di Eropa. Nah, di dunia Kristen atau dulunya di Indonesia ini disebut Kristen Protestan, itu banyak sekali gereja, bermacam-macam aliran, dan luar biasa. Tumbuh organisasi gereja seperti jamur. Apa yang menyebabkan begitu banyaknya gereja? Ya, tentu ada yang menyangkut doktrin gereja atau dogma gereja. Ada yang menyangkut jabatan. Ada yang menyangkut keuangan. Dan lain-lain yang mempengaruhi perpecahan gereja itu sendiri. Tapi itu juga terkadang dibatasi oleh lembaga-lembaga pemerintah karena tidak begitu suka dengan begitu banyaknya organisasi gereja di tengah-tengah negaranya. Namun tetap aja namanya manusia itu selalu tidak ada yang puas dengan situasi keadaan yang di hadapannya. Maka dia coba mencari jalan sendiri yang ia mampu lakukan untuk suatu organisasi gereja. Sehingga tidak heran kalau dia membuat organisasi lagi atas nama pribadinya untuk pelayanan bagi nama Tuhan. Dan yang ketiga, gereja berasal dari bahasa Portugal atau Portugis, igreja. Nah, igreja ini diambil dari istilah eklesia. Eklesia itu artinya orang yang keluar dari kuasa gelap ke
kuasa terang. Atau orang yang dulunya tidak percaya Tuhan menjadi percaya Tuhan. Yang dulunya masih memegang kuasa-kuasa kegelapan, sekarang meninggalkan kuasa kegelapan itu. Nah, karena itu eklesia itu bukan lagi gedungnya, bukan lagi organisasinya, tetapi eklesia itu sendiri adalah orangnya. Nah, kalau menyangkut orang, menyangkut manusia, maka beda dengan yang namanya gedung atau yang namanya organisasi. Manusia itu tentu punya karakter tersendiri, dia makhluk yang hidup. Dia bisa melakukan apapun juga ya sesuai dengan kehendaknya. Dia juga mampu dan bisa membela diri dengan caranya. Karena itu banyak orang beranggapan menghalangi gedung gereja atau pembangunan gedung gereja, menghalangi organisasi gereja, orang pikir sudah habis sudah. Orang Kristen itu tidak ada. Orang Kristen itu takut. Maaf ya, Anda saudara yang tidak mengenal Kristus, yang mengikuti kuasa-kuasa kegelapan, jangan sampai saudara berpikir ketika saudara menghalangi pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menghalangi perjalanan anak-anak Tuhan, menghalangi perjalanan gereja, jangan berpikir bahwa orang Kristen itu akan punah. Tidak. Karena Kristen itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Gedung boleh hancur, organisasi boleh habis, tapi gereja yang adalah orang-orang percaya tidak mungkin akan dipunahkan. Karena itu dia akan tumbuh silih berganti bagaikan jamur. Justru ketika anak-anak Tuhan dianiaya, imannya semakin kokoh. Ketika ia dihina, maka makin banyak lagi yang tumbuh silih berganti. Karena itu saudaraku, marilah pahamilah bahwa kita ini gereja yang tidak pernah akan punah untuk selama-lamanya. Karena itu gereja adalah saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.